rahimahullah ta'ala. Mana tukang warung itu? Nggak ada. Coba. Ambil bosnya. Ambil mana? Mana? Belum tutup. Ambil lah. Bosnya. Tutup. Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir radhiyallahu anhu, ini penutupan nih. Selesai nih pasal 3 pasal 4. Ya. Syair penutup. Telah berkata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir radhiyallahu anhu, terusin lanjutin yang kemarin gitu. Wa tulubil ilma fi sabahin wa mamsah wa bil laili wa bil ashi wa bil aisha wal bukuri. Inna fil ilmi kulla fawzin wa nujhi. Inna fil ilmi kulla khairin wa nuri. Fabihi ta'riful ilaha wa ta'rif kulla amrin fi wirdihi wa suluhi. Beliau ini wasiat Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir yang punya karya Salamullah ya sada Minal Rahman yang Syahkum. Itu kalau kita ziarah wali terus itu yang nyusun itu Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir. Dia punya wasiat banyak buat orang punya ilmu itu banyak, masya Allah, luar biasa. Alim soleh ahli ibadah. Insyaallah. Yang punya karya Sulamul Taufik. Dia yang punya karya Sulamul Taufik. Masih banyak lagi karangan beliau. Cuman yang masyhur itu di kalangan orang Indonesia Sulamul Taufik. Ya. Dia bilang watul bil ilma fi sabahin wa mamsah. Carilah kalian kepada ilmu. Kalian itu perlu nyari ilmu. Nuntut ilmu. Fi sabahin, di pagi hari, di sore hari, di malam hari, wa bil laili wa bil isya wal bukuri. Di malam hari, di petang hari, di fajar. Pokoknya cari ilmu di sela-sela waktu itu. Ya, waktu kan Allah bagi satu hari itu Allah bagi berapa bagian tuh waktu itu? Pagi, siang, malam itu buat kita. Tapi kalau di dalam ilmu syariat, ya waktu itu dibagi menjadi 4 bagian. Fajar, waktu fajar, pagi, siang, petang, malam. Ada 4. Nah, kehidupan kita itu kan diikat. Kehidupan kita itu tuh diikat. Dalam artian diikat itu dihubungkan dengan waktu itu. Berjalannya umur kita itu terhubung sama waktu-waktu itu. Makanya kalau orang belajar adab akhlak, orang belajar adab akhlak, dia itu bakal dituntut untuk beradab, berakhlak di tiap-tiap waktu. Bukan di salah satu waktu saja. Tiap-tiap waktu itu. Tiap-tiap waktu itu menunjukkan kepada 4 waktu itu. Kamu itu wajib beradab di fajar, di pagi, di
di siang, di petang atau sore itu, dan di malam hari. Wudu beradab itu, full beradab. Makanya dalam artian di tiap-tiap waktu itu pun ada aturan-aturan. Makanya kita lihat di tiap-tiap waktu itu ada sholat-sholat yang dijadiin tiang-tiang waktu itu. Allah jadiin sholat-sholat itu buat nandain waktu-waktu itu. Yang di dalam artian nggak berlalu waktu-waktu tersebut kecuali hamba kudu ingat sama Allah Ta'ala. Oke? Kayak contoh fajar, sholat fajar. Sholat fajar hanya nggak disebut seperti sholat sunnah selain subuh. Padahal sholat sunnah fajar ini qobliyah subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi karena istimewa waktunya itu nggak dibilang, nggak dikatakan dengan sholat qobliyah subuh, tapi dinamakan dengan nama sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Coba yang lain. Zuhur sholat qobliyah, ba'diyah, asar qobliyah, maghrib ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah, fajar nggak disebut. Sholat sunnah fajar. Nah penamaan itu diambil sesuai dengan hadisnya Nabi. Raka'atanil fajar, ya, 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma, lebih baik daripada dunia sini. Nggak dibilang sama Rasulullah sholat rakaatan qoblal fajar, qoblal subuh ya. Waktu fajar memang waktu itu, waktu mulai start kehidupan tuh dari fajar itu. Start tuh hari kita. Mulai ada aktivitas tuh. Ya kan? Nah, sebelum fajar aktivitas terjadi hanya keluar dari sisi orang-orang yang khusus. Tahajud dibangun di sepertiga malam, di pertengahan malam diibadah sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang mengatakan, buat apa ente sholat tahajud? Andai kan itu ketemu orang liberal, ngapain sholat tahajud? Mau mesti malam-malam sholat gitu? Berdoa kan intinya kan sholat. Ya. Emang apa pengaruhnya pagi, siang, sore, malam? Emang di sono di alam Tuhan ada apa namanya, biasa orang-orang Nasrani nakal. Orang-orang Nasrani di nakal, sama orang-orang liberal nakal, suka mengatakan omongan-omongan kayak gitu, kalimat-kalimat kayak gitu suka keluar. Emang di alam Tuhan ada gitu, pagi, siang, malam, sore, ya kan? Emang ada itu di tempat Tuhan? Yang pertama jawabannya. Yang pertama, perspektif kita di dalam urusan penempatan Tuhan udah berbeda. Kamu itu masih meyakini Tuhan itu bertempat. Keyakinan saya enggak. Dari sini udah gak nyambung. Ya kan? Kamu masih meyakini Tuhan itu butuh tempat. Kalau saya enggak. Tuhan itu nggak butuh tempat dan nggak pernah bertempat. Dan yang kedua, nggak mesti di malam hari memang kalau buat berdoa, kapan aja sama aja. Tapi di sini secara akal aja, ini mampu diterka buat sampai ke dalam pemahaman yang spesialnya sampai kok.
Sama akal aja masih kena. Dipikir-pikir pakai akal, diterka-terka pakai akal masih kena. Pemikiran semacam apa? Gini loh. Memang waktu itu sama aja. Taruhlah waktu sama. Tapi coba ente bayangin. Kenapa mesti sholat di malam hari? Kenapa kita mesti beribadah di malam hari, bangun, tahajud? Itu gak wajib loh. Siapa yang mewajibkan? Di agama kita gak diwajibin itu sholat. Cuman kamu perlu paham. Waktu malam itu Allah jadikan atau Tuhan menjadikan waktu malam itu buat umumnya manusia istirahat. Betul? Waja'alnakum laila libasa. Istirahat. Waja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang hari untuk kalian bekerja, beraktivitas. Malam hari umumnya orang istirahat. Di waktu dia beristirahat, umumnya orang enak, tidur, nyaman, gak mau diganggu, asik. Dibangunin dirinya. Dia paksakan dirinya untuk berdua-duaan, berdialog sama Tuhannya, masih mau beribadah. Istimewa. Waktu mah gak ada hubungannya sama Allah. Lu mau ibadah kapan aja, sama aja. Cuman ada poin plus di sini. Ada nilai juang yang lebih yang keluar dari diri seorang hamba di dalam menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta. Itu yang gak dipahamin sama kamu. Ya repot yang kamu ibadahnya seminggu sekali kok. Ya beda. Track of recordnya udah beda itu. Speednya beda itu kan. Speednya udah beda. Speed kamu itu jalan ketemu Tuhan 1 minggu sekali. Speed kamu ketemu Tuhan 1 minggu sekali. Udah gitu kamu masih banyak yang malas lagi. Masih banyak yang nggak ibadah. Lah kita orang tracknya 1 hari 5 kali jumpa sama Tuhan. Sudah 5 kali masih ada sisi ketidakpuasan seorang hamba ini untuk jumpa, dialog, munajat, muwajahah sama Sang Pencipta. Dia pakai di waktu malam hari, di saat orang tertidur pulas, orang lagi enak-enak tidur, dia asyik hubungan sama Allah. Dia lawan hawa nafsunya. Dia diperangin nikmat tidurnya dia. Ini poin plus. Makanya waktu itu dijadikan waktu beraktivitas hanya sama hamba-hamba yang khusus, yang spesial. Nggak semua hamba kayak gitu. Nggak semua hamba kayak gitu. Cuman hamba yang dapat anugerah lebih daripada hamba-hamba yang lain. Kalau urusan ketuhannya sih, lu mau ibadah kapan waktu lagi, nggak ngefek. Karena Tuhan ini, Allah ini nggak pernah ngambil manfaat sedikit pun dari hasil ibadah kita loh. Kita nggak ibadah aja, dia nggak dapat mudaratnya. Kita nggak ibadah, dia nggak jadi hina. Cuman kamu coba resapin, pakai akal aja. Gimana tuh ceritanya kira-kira Allah Ta'ala menyaksikan hambanya yang rela ngorbanin matanya, tidurnya, enak asyik kasurnya, cuma buat ke kamar mandi, ngambil wudhu, sholat 2 rakaat, asyik munajat sama Allah Ta'ala. Kira-kira gimana itu? Ente pakai baju bersih, pakai wangi-wangian, rapi, sholat, ajib, sempurna sholat ente. Bagus banget. Tapi bukan berarti kalau ente lagi ngojek, ente lagi ke sawah, azan, ente lupa bawa baju, dekil pakaian ente kena tanah, ente nggak sholat. Ente ke sawah nyemplung, kotor-kotoran, ngojek keringetan banyak, waktu sholat ya Allah gimana? Aneh pengen tetap sholat. Dimasuk kamar mandi, dia cuma bersih-bersih aja, kotoran dibersih, habis itu diwudu, dia tetap sholat. Nilai plusnya lebih istimewa daripada orang yang
pakai pakaian bersih itu. Kamu jangan ngukur orang pakai pakaian bersih sholat mesti diterima. Boleh jadi sholatnya diterima gara-gara ada makmumnya. Walaupun pakaian compang-camping karena dia nggak sebersih ente, hatinya istimewa. Paham nggak? Itu kadang-kadang pemahaman kayak gitu yang perlu dipahamin. Orang bisa awal, waduh saya lupa gondrong untuk mau sholat, saya nggak pakai tantar deh, nunggu ke rumah dulu, enggak saya mau sholat. Wah, Allah lebih ngelirik hamba yang kayak gini, walaupun kondisinya lagi seberat apapun dia masih mau sholat. Makanya ada sholat syiddatul khauf. Ada sholat di tengah rasa takut yang hadir begitu besar, kayak orang lagi perang dia tetap sholat. Nggak ada ceritanya perang libur sholat, nggak ada. Hah? Sayyidina Husain prajuritnya berapa puluh orang cuman perang lawan tentaranya Yazid Muawiyah itu. Berapa ribu orang itu. Waktu sholat tetap beliau melakukan sholat. Ngerti nggak? Coba, Allah kan bahagianya, bangganya sama itu hamba kan beda itu. Ente punya kelonggaran, punya keleluasaan, sholat pakai pakaian yang rapi, wajar. Ini kesempatannya sempit, punya peluangnya sempit kecil, dibuat pakai pakaian rapi, tapi dia masih bela-belain gimana cara mau sholat. Yang penting nggak najis. Wow. Apa nggak lebih berkesan di hadapan Allah yang kayak begitu? Ngerti nggak? Nah itu intinya kayak gitu. Soalan waktu, ente mau tahajud 1000 tahun lagi. Kalau niat tahajudnya biar ini, biar anu, bukan ikhlas di wajhillahi ta'ala, nggak ngefek juga, nggak keren juga. Ini memang ada hamba yang sudah menjadikan Allah sebagai prioritas, dikasih anugerah, besar hatinya, besar keinginannya, besar himmahnya, sehingga menjadikan ini hamba punya keinginan besar juga. Pokoknya di waktu asiknya saya tidur, saya mesti bangun. Saya mesti bersyukur, tadi saya ngerasa nikmat banget tuh tidur gitu. Naik ke waktu fajar udah lain lagi ceritanya. Udah permulaan gitu. Makanya dikatakan seperti itu sama Habib Abdullah bin Muslim Thahir, tuntut ilmu di pagi hari, di sore hari, di malam hari, di petang hari, di fajar. Inna fil ilmi kulla fauzin wa nujhi. Karena di dalam ilmu itu terdapat segala macam bentuk kemenangan, ya, kemenangan, keistimewaan. Inna fil ilmi, sesungguhnya di dalam ilmu terdapat kulla khairin wa nuri, terdapat segala macam bentuk kebaikan dan cahaya. Fabihi ta'riful ilaha wa ta'riful amrin fi wirdihi wa suduri. Ya, maka dengan ilmu itu kamu dapat mengenal Tuhan kamu. Dan di dalam melaksanakannya, menjaga ilmu tersebut, mengamalinya, menghidupkan ilmu itu di dada, kalian dapat mengetahui segala macam apapun. Kata Abdullah bin Muslim Thahir, "Fabihi ta'riful ilah wa ta'riful amrin fi wirdihi wa suduri."
Kalau ilmu itu udah di dada, apapun kamu bakal tahu itu. Tapi kalau ilmunya masih di sini, banyak nggak paham. Nanti ribut soal daging lagi. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu bisudur, walaysa bisutur. Ilmu tuh ada di dada, bukan di sutur, bukan lemari kita. Nanti nggak? Waqala Sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi, nafa'allahu bih. Habib Ali al-Habsyi bilang, wa fil talabil ilmi asy-syarifi tawajjahu bi jaddin wa tashmirin wa tarki li muhtadi. Di dalam perihal menuntut ilmu yang mulia itu tawajjahu bi jaddin. Kamu mesti cari ilmu itu dengan kesungguhan, wa tashmirin dengan semangat, wa tarki li muhtadin, tinggalin kebiasaan-kebiasaan kamu itu. Nah, ingetin tuh, biasa dagang sampai jam 10 malam. Kurangin dagang kalau waktu taklim sampai jam 8. Selesai, tutup. Biasanya tidur. Biasa tidur nih. Biasanya tidur sampai jam 8 pagi, sholat subuhnya barengan sama duha. Rubah itu kondisi. Biasanya makan banyak, waktu ente udah jadi thalibul ilm, kurangin jatah makan. Baru ilmu meresap. Biasanya ente bergaul sama orang egonya tinggi. Waktu nuntut ilmu hilangin tuh ego. Rubah kebiasaan, kata Habib Ali Habsyi. Kalau nggak ente rubah kebiasaan ente, nggak bakal dapet ilmu. Biasanya ente orangnya tersinggungan, cekukan, hilangin itu semua. Karena harusnya ente bakal ngerasa lebih tersinggung lagi kalau dengar kalam-kalamnya orang-orang kayak gini. Orang-orang kayak gini kalau ngomong ini nggak tendang ngaleng-ngaleng, belak-belakan aja. Begitu. Fa fil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun. Di dalam ilmu itu terdapat cahaya dan keindahan buat hati, bagi hati. Di dalam ilmu itu terdapat cahaya serta keindahan bagi hati, untuk hati. Wa miraduhu lil 'abdi ahsanu miradi. Dan jalannya ilmu itu untuk seorang hamba itu sebaik-baiknya jalan. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahi. Dengan jalan tersebut seseorang manusia, seorang hamba dapat mengetahui, mengenali hak Tuhannya dengan sebenar-benarnya. Wa yuhda bihi dhallun. Dan dengan jalan ilmu tersebut seseorang yang sesat dapat mendapati petunjuk. Wa yurwa bihi shadi. Dan orang yang kehausan dapat diberi minum, hilang dahaganya. Nah, terusannya itu insyi'tumu antahfadhu ma'alimtumu. Bila mana kalian itu berkenan untuk menghafal apa yang kamu telah ketahui dari bagiannya ilmu, fabidzalika fi tikrari darsin wa tardadi. Maka itu semua dapat kamu peroleh dengan apa? Dengan mengulang-ulang ilmu tersebut di dalam mempelajarinya dan mengamalinya secara sering. Kalau nggak sering itu ilmu diulang-ulang diamalin, hilang. Nggak lagi. Yang terakhir, syair yang terakhir. Al-ilmu afdalu syai'in anta dakhiluhu. Ilmu itu adalah seafdal-afdalnya sesuatu. Anta dakhiluhu. Lah kamu orangnya yang bisa menyimpan ilmu tersebut. Kamu penyimpannya. Ilmu itu seafdal-afdalnya sesuatu. Nah kamu adalah penyimpan ilmu tersebut. Fatlub, maka cari ilmu. Kalau dapat simpan tuh ilmu. Itu barang istimewa, barang simpanan yang paling istimewa itu ilmu. Fatlub, cari itu ilmu.
hudita fununal ilmi wal adaba. Kalau kamu udah dapetin itu ilmu, kamu bakal dihadiahkan sama Allah Ta'ala, bakal diberi karunia berbagai macam ilmu serta adab. Adab ini banyak soalnya. Makin banyak lagi kita tahu ilmu, makin banyak lagi kita tahu adab nanti. Kama jidin batalin abahu nujubun. Berapa banyak pejuang-pejuang yang hebat. Apa namanya? Majid ini apa bahasa Indonesianya? Ya. Berapa banyak pejuang-pejuang yang hebat, yang mulia serta terpuji, nujubun najuba wa anjaba kana fadilan mahmuda sifat. Mulia serta terpuji sifatnya. Berapa banyak para pejuang-pejuang yang mulia yang terpuji sifatnya. Kanu ru'usa. Dulu di masa hidupnya beliau adalah pemimpin-pemimpin, tokoh. Fa'amsa ba'dahum danaba. Tapi apa? Berapa banyak dari beliau-beliau itu setelah beliau wafat, setelah beliau enggak ada, keturunan-keturunannya nggak bisa menjaga derajat datuk-datuknya mereka, kakek-kakeknya mereka, kemuliaan derajat datuknya mereka, bapaknya mereka, sehingga di periode dia kemuliaan itu menjadi jatuh, menjadi jatuh. God yajma'ul mala syakhsun thumma yaslabu. Boleh jadi banyak orang yang sibuk menghimpun harta, sibuk nyari harta, menghimpun harta, cari harta. Tsumma yaslabu amma qalil. Tapi hati-hati, dia nggak sadarin besok harta akan merusak diri dia dalam waktu yang nggak lama lagi. Fayalqadhulla wal haraba. Sehingga akan menghantarkan seseorang tersebut yang hidupnya ngimpun harta, nyari harta, tok. Ya. Sehingga menjadikan orang tersebut besok akan berjumpa dengan kehinaan dan kerusakan. Wa sahibul ilmi maghbutun bihi abadan. Orang ahli ilmu nasibnya bakal dicemburui selama-lamanya. Wala yuhajiru minhul fauta wasalaba. Tapi gak usah khawatir, jangan sampai cemburunya orang-orang tersebut dengan kalian, wahai orang-orang berilmu, menjadikan kalian itu khawatir akan faut tertinggal, akan kehilangan, akan kerampasan ilmunya kalian. Gak usah khawatir, ilmu kalian gak bakal bisa dirampas, gak bakal bisa dirampok. Gak usah khawatir. Ya jami'al ilmi, wahai orang-orang ya, yang hidupnya senantiasa mengumpulkan ilmu, bukan mengumpulkan harta. Ni'mat dhukhru tajma'uhu. Sesungguhnya apa yang kau kumpulkan itu adalah barang yang paling bagus, sebaik-baiknya barang. La ta'dilanna bihi durran wala dhahaban. Yang gak bakal pernah sesuatu yang kamu kumpulin itu, ilmu yang kamu cari, yang kamu miliki itu gak bakal pernah bisa ditandingi dengan permata, berlian dan lain-lainnya. Paham? Istimewa. Alhamdulillah.
selesai. Pasal itu ada saya pasal 4. Allahu lahu itu wanita bihil ghawi ya sama sesat. Yang menyesat yang sesat sama, bukan yang sesat. Rasulullah